Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang saya hormati, saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi semoga ini memudahkan kita untuk kita belajar agama kita. Kemudian saya pilih pakai bahasa Arab karena secara umum lebih mudah. Nah, cuman memang tatkala kita menyampaikan kita tidak akan baca yang semuanya karena takut memberatkan. Ya, kalau memang ada waktu biasanya saya terjemahkan biasanya. Saya ada beberapa yang sudah saya terjemahkan. Cuman tatkala kita mau sampaikan di sini kayaknya kurang tepat. Ya, itu namanya membangun generasi robbani, udah saya terjemahkan dan sudah menjadi artikel. Kalau ini masih sifatnya umum, ya. Tetapi insya Allah ini bermanfaat bagi kita. Jadi kita mengambil manfaat dari fotokopian ini. Misalnya kita lihat ayatnya. Nah, ini kan membantu kita jadi tahu ayatnya. Ayatnya misalnya di situ kan sudah ada disebutkan ayatnya ataupun hadisnya ataupun poinnya. Pripun? Judulnya di sini Thalathuna sababan lidukhulil jannati minal qur'ani was sahihis sunnati. Itu yang atas sendiri, judulnya itu 30 sebab untuk masuk ke dalam surga berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Jadi kita akan mempelajari amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya, masukkan ke dalam surga. Alhamdulillah azani wa azakumullah. Jadi kehidupan yang dihinakan, dilecehkan, dijatuhkan, ini adalah kehidupan yang tidak diharapkan oleh semua manusia. Tetapi tatkala manusia masuk ke dalam neraka, pasti itu terjadi dan tidak akan kembali lagi. Tidak ada jalan bagi kita kecuali kita harus masuk ke dalam surga Allah SWT. Makanya di sana ada ayat yang menjelaskan itu di bagian itu ya. Allah SWT berfirman, ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Makanya Allah SWT menjelaskan, dan sungguh-sungguh kami wahyukan kepada engkau wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, jikalau engkau berbuat syirik amalanmu akan rontok. Jadi di sini sebagai peringatan sebelum kita membahas tentang amalan masuk dalam surga. Jadi kita harus menghindari kesyirikan. Dan Allah SWT juga mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 23. Nah, di situ kan ada itu. Ya. Al-Furqan ayat 23.
Allah SWT berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'am mansura. Ketemu nggih Pak nggih? Nah, ini tuh baris keberapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8, ke-8 dari atas itu. Allah SWT mengatakan, dan kami suguhkan kepada mereka ila ma'amilu, apa yang mereka telah kerjakan. Jadi amalan yang telah mereka kerjakan di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, disuguhkan nih amalanmu. Ini ya, mungkin ada yang bangun masjid, mungkin ada yang menyantuni anak yatim, mungkin ada yang macam-macam dari kebaikan. Ternyata amalannya itu tatkala disuguhkan kepada orang yang mengerjakannya, itu sudah menjadi debu-debu yang berterbangan. Sudah menjadi debu-debu yang berterbangan. Maksudnya tidak ada gunanya, tidak ada kekuatannya. Kenapa ini terjadi? Ya, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita beriman, ya kan? Apa ada orang yang tidak beriman kepada Allah melakukan amalan tadi? Ada. Ya, taunya dari mana? Taunya banyak orang nanya, Ustadz, ini ada orang Konghucu mau nyumbang untuk masjid, nah, dan seterusnya lah. Ya. Nah, ini berbahaya. Jadi alhamdulillah kita berada pada ya keimanan. Berikutnya al-hadir azani wa azakumullah, kita langsung masuk pada poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ ada kata Bismillahirrahmanirrahim, itu bawahnya. Ya, bawahnya di situ amalan yang pertama dan kedua yang menyebabkan kita masuk surga, yang pertama adalah iman dan amal saleh. Ini yang pertama. Jadi kalau beriman tidak beramal saleh, ya tidak diterima. Beramal saleh tetapi tidak beriman juga tidak diterima. Jadi harus iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Nah niku ayatnya kan ketinggal nggih. Tamriku niku. Nek misale mboten nggih mboten napa-napa mungkin pas kondur kan saged dipatosi. Nggih. Kalau pakai stabilo jadi enak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman. "Wa 'amilus shalihat," dan beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika ashabul jannah." Mereka itu adalah para penghuni surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di surga. Ngapunten niki nggih kula tanglet. Berarti tatkala kita di dunia, kita sudah bisa melihat calon-calon penghuni surga, atau belum bisa kita melihat calon-calon penghuni surga di dunia ini? Sudah bisa melihat apa dereng niki teng dunia? Sudah. Jadi calon-calon penghuni surga di dunia sudah ada. Sifat-sifatnya sudah ada. Sekarang pertanyaan berikutnya, calon-calon penghuni neraka di dunia sudah ada belum? Sudah. Sudah, jadi dunia ini campur nih. Ada calon-calon penghuni surga, ada calon-calon penghuni neraka. Begitu. Calon ya kan, kita belum masuk surga. Ya kan? Orang juga belum masuk neraka ya kan? Calonnya sudah ada. Ya, jadi gambaran dunia ini di sini adanya gambaran yang mau masuk surga dan yang mau masuk neraka. Nah, kalau dia beriman beramal saleh, berarti dia bergabung. Entah kenal entah enggak, tapi dia bergabung dengan orang-orang yang jalannya menuju surga.
yang jalannya menuju surga. Kalau kita tanya, Pak, Bu, kira-kira kita pingin jalan menuju kemana, Pak, Bu? Kalau kita ditanya, Pak, Bu, Mas, Dek, Mbak, akhi, ukhti misalnya, abi, umi, paman, om, dan seterusnya, kita milih jalan menuju surga atau menuju jalan kemana? Semuanya pasti menjawab menuju surga. Berarti ya sudahlah, sabar dengan keimanan dan sabar dengan amal soleh. Ya, karena kadang beramal soleh itu kadang mengalami apa? Bosan. Ya, ngaji baiklah bosan. Kadang mengalami seperti itu. Lah yang dakwah bagaimana? Sama. Lah dakwah baiklah bosan. Jadi harus sampai kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan banyak sekali ayat-ayatnya. Ayat-ayat dan hadis yang sahih tentang masalah ini banyak sekali, ya. Wal ayat wal ahadits as-sahih fi hadzal ma'na katsiratun jidda. Sangat banyak sekali di sini nih. Ya, banyak sekali nih, tapi tidak ditulis, cuma disebutkan nih ayatnya ini dan sebagainya. Jadi yang pertama, jalan masuk surga adalah beriman dan beramal saleh. Yang kedua, yang ketiga, takwa. Yang ketiga apa? Takwa. Ya, kita sudah saking seringnya mendengarkan kata apa? Takwa. Mungkin Pak Musri ngertos definisi takwa, Pak Musri? Takut nggih? Betul. Ya, takut. Ya. Dulu waktu saya ngaji itu bapak saya nyeritain gini. Ya, ada orang yang dicela sama tokek katanya Pak Musri ini. Ya. Tokek itu kalau bunyi bagaimana? Etok-etok takwa, etok-etok takwa katanya gitu. Nggih, ya kan? Iya, jadi etok-etok takwa. Tokek nggih ya. Nah, jadi amalan yang kedua yang menyebabkan seorang masuk surga di antaranya takwa. Takwa definisinya akeh banget. Memang takwa artinya tadi dia katakan Pak Musri takut. Ya. Nah, di sini wa min ahammi ta'rifatiha. Nah, ketemu di situ tulisannya kan? Dan definisi yang paling penting tentang takwa adalah satu, hiyal khaufu minal jalil. Dia takut kepada zat yang maha mulia. Tadi Pak Musri tadi takut. Jadi takwa itu artinya takut, wedi, gak berani. Kepada siapa? Kepada Allah. Wal amalu bitangzil, dan beramal dengan petunjuk Al-Quran, tangzil, diturunkan, ya, Al-Quran ataupun hadis. Ya, ngapunten niki Pak, nggih, dening kudu beramal karo Quran karo hadis sih kepriwe? Lah sing jenane wong niku nek mboten dielingna kelalen niki. Kadang sing pun ngaji be kelalen. Contohnya niki. Zaman siki zaman wis edan misalnya nggih, kudu pada kenceng oleh gondelan waton. Benate mireng? Benate mireng? Yang betul dalam keadaan seperti ini kita kudu kenceng berpegang teguh dengan agama Allah atau berpegang teguh dengan waton? Dengan agama Allah. Tapi bis kadang sebagian orang angleh ceklan waton. Lah waton siapa? Waton itu jebule anu sing ngenteng amben iku waton. Dan sebagian orang ceklan watu gitu loh. Loh ya gedene nggo parikan tok ya, tapi kan keliru gitu loh. Yang betul bagi tetap kita berpegang teguh dengan agama Allah. Begitu. Dengan petunjuk Allah, akeh ndongane, dadane sing jembar, akeh aweh ngapurane niku. Di zaman sekarang ini kita belajar banyak memberikan apa? Maaf diantaranya. Ya, kita lanjut. Ya, iyalah khaufu minal jalil wal amalu bitangzil wal qanaah bil qalil. Dan kita merasa cukup
dengan sesuatu yang sedikit, qanaah. Ya, qanaah. Nih, qanaah itu merasa apa? Cukup dengan yang sedikit. Wal istidadu liyaumir rahil, dan menyiapkan amalan untuk hari perpisahan. Jadi berapa banyak orang kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam, tanpa terasa dan tanpa tahu ajalnya datang. Setelah ajalnya datang, bisakah dia menyiapkan untuk bekal menuju Allah SWT? Jawabnya tidak. Makanya di sini definisi takwa seperti itu. Ya, di sini penjelasannya banyak ya, tapi kalau saya baca semuanya waktunya nggak ada. Tapi kita baca sebagiannya lagi. Wa min ta'rifati taqwa aidha, dan dari definisi takwa yang lainnya juga adalah an ta'mala bi ta'atillahi. Engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah. Ala nurim minallah, dengan cahaya dari Allah. Jadi kita taat kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Maksudnya dengan petunjuknya Allah. Ai kama jaa fi kitabillah, maksud datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, mengharapkan pahala Allah. Itu ya para garis berapa? 1 2 3 dari bawah. Jadi lembaran paling bawah itu yang naik ke atas 1 2 3. Nggih. Tarju thawaballah, mengharapkan pahala Allah. Wa antatruka maksiatallah, dan meninggalkan maksiat Allah, ala nuri minallah, dengan cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, meninggalkan ya karena takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa. Kalau di kita dulu kan takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ya, definisi ini ya lumayan sih, tapi belum sempurna. Harusnya bagaimana? Tambahi lagi. Menjalankan segala perintah Allah dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dengan mengharapkan surga Allah, dan meninggalkan segala larangan Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut nerakanya Allah. Ya kan? Ternyata definisi itu kadang perlu diperbaiki, ya, nggak apa-apa. Ya, ini bedanya sing sinau karo orang sing sinau, nggih. Dadi ngerti sinau, dadi ngerti sing salah kaprah karo sing benar dan sebagainya. Jadi memang ada kelezatan, orang belajar itu ada apa? Kelezatan tersendiri dari sisi ilmu. Berikutnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu bisa menjadikan sebab seseorang masuk dalam surga adalah di dalam surat Al-Hijr ayat 45. Itu paling bawah ini. Dalilnya apa? Di situ bisa dibaca, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nggih mboten? Pun pinanggi tulisane. Pun pinanggi nggih Pak Senali nggih. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di mana? Kata Allah Subhanahu wa taala, tempatnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannat, berada di surga. Bukan hanya surga. Ya, jadi surga nggih. Ya, di dalam surga fi jannat wa uyun, dan di tempat mata air. Di dalam surga atau tempat mata air. Nggih, di dalam surga dan tempat mata air. Sekarang saya mau bertanya, ya, bisakah anak istri berkumpul di surga? Bisa apa tidak? Bisa? Bisa ya? Sekarang misalnya begini, bapaknya ada di surga tingkat
7 misalnya. Anaknya berada di surga yang nomor 15 gitu. Lah ini gimana ini? Ya kan, bapaknya sama ibunya di 37. Jadi surga itu ternyata ada 18 tingkatan. Yang paling tinggi memang Firdaus. Nah, ternyata bapaknya pada tingkat 7 ini. Anaknya pada tingkat 14 misalnya, anak-anaknya. Gimana ini? Beda surga ini. Bisa nggak? Bisa, ya, bisa. Dalilnya ada di dalam surat At-Tur ayat 21. Jadi nanti anak-anaknya itu kalau dia berada di surga yang bawah, bapaknya berada di surga yang atas, dikumpulkan. Begitu. Di surat At-Tur ayat 21. Kalau ada yang mau buka Qur'annya boleh. Masya Allah. Jadi perjuangan kita masuk surga ini sebenarnya gak semata-mata berdampak pada diri kita, bahkan berdampak pada apa? Anak turunan. Demikian juga tatkala orang berbuat dosa, itu gak semata-mata dampaknya itu pada dirinya, kadang pada anak turunan. Ngeri kan? Ngeri apa betul ngeri coba? Ngeri. Memang ayolah. Ya, ini kita punya pengajian seperti disemangatin. Ayo. Semangatin. Ya, ayolah, enggak apa-apa. Ya, yang sudah hadir semoga diberi kesehatan. Ya, diberi rasa kangen. Diberi rasa apa? Kangen. Kangen teng napa Pak? Ngapunten. Pak sinten nggih ngapunten lho, asmane kelalen ka? Mboten, asmane jenengan Pak sinten lho? Pak sinten? Pak Soleh. Nggih. Kita itu harus memiliki rasa kangen. Kangen terhadap apa ini Pak Soleh niki? Niki. Pak Sungali niki kangen terhadap apa Pak Sungali? Terhadap sorga. Terhadap apa? Sorga. Bahkan dalam sebuah tulisan itu ada judulnya gini, Syauqul Abrar ila Daril Qarar. Kerinduan, kekangenan orang-orang baik untuk bisa di surga. Jadi surga itu dia antaranya Darul Qarar. Darul Qarar itu kampung keabadian. Mulanya tatkala orang-orang di dunia ini, orang-orang soleh deleng maksiat, normalnya menungsa kadang ngerdeleng maksiat, kadang kepengin tertarik nopo, kadang betul-betul tertarik. Menungsa normalnya loh, kadang tertarik. Tapi tatkala tertarik dia ingin, ya Allah, di surga lebih baik daripada itu. Begitu. Ya. Lebih baik daripada itu. Kadang orang juga ngalami sedih, ngalami kecewa, ngalami ujian. Ingat lagi, lah getene nang dunia arep sepira suwene, ya kan? Ngesuk sedela tuli pindah mengsur surga. Jadi memang ada kangen terhadap surga. Itu. Makanya kadang ada anak yang ditinggal mati sama bapaknya. Kan pun nate mireng bocah cilik wong tuane pun meninggal dunia pun nate mireng kan, onten kan? Kata nggih ditakoni. Kadang bocah niku takon, "Umi, kapan kiamat datang?" Lah kenapa kamu tanya kiamat? Biar bisa ketemu Abi gitu. Mungkin tanya Abi, kapan kiamat datang? Loh kenapa kamu tanya seperti itu? Biar bisa ketemu Umi. Gitu. Kadang mereka datang, kenapa? Waktu ini begitu lama. Lah kenapa kamu seperti itu? Saya sudah bosan, pingin masuk surga. Ya, sudah pernah terbayangkan mandi di Sungai Madu? Mandi loh di Sungai Madu. Jadi sungai yang debitnya besar, airnya dan sebagainya, itu bukan air tapi madu. Sudah pernah terbayangkan? Enggak kan? Itu adanya di mana coba? Di surga. Sungai susu, sungai Homer, ada semuanya di surga. Ya, bahkan di surga itu ada pohon namanya syajaratun tuba. Benate mireng ya Pak Musri. Nggih. Syajaratun tuba itu nanti akan dibangun. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba.
Ada yang mengatakan pohon tuba bagi orang yang berpegang teguh dengan agama Allah di masa orang tidak mengenalnya. Pohon tuba itu naungannya, iubnya itu sejauh 70.000 tahun perjalanan. Berarti iub banget ini. Suwe nggih? Wah, lah niki surga. Napa, Pak? Nggih kan? Suwe banget loh. Masya Allah, wonten sungai susu, sungai madu. Nggih, ngerteng surga niku tiang estri niku mboten haid niku. Mboten apa? Haid, mboten nifas, mboten bucal niku. Terus tidak ada rasa benci di surga. Tidak ada apa? Rasa benci. Di sini Allah SWT katakan bagi orang yang bertakwa di dalam surga-surga dan di mata air. Bahkan di sini surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Nah, ada fotokopiannya kan lumayan kan, jadi bisa lihat apal ayatnya, apal suratnya. Pun ketemu Pak Musri niku? Nggih, lagi pun ketemu? Ini lho sing Ali Imran 133 ini sampun? Alhamdulillah. Paling atas. Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u." Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken apa? Wasari'u. Wasari'u artinya apa? Cepet-cepet. Cepet-cepet, nggih, segeralah ila maghfirati mir rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian. Jadi kita jangan suka menunda-nunda tobat, jangan suka berenak-enak dengan maksiat. Itu kadang kan orang lah setelah maning lah, sedidik maning lah gitu, nanggung lah. Iya itu wis lah ya. Jangan nih. Ini yang perlu diperhatikan itu sholat asar ini ya. Sholat asar, nek asar kan kadang nunda-nunda, nggih. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan man tarokal sholatal asri amdan batala amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, amalannya rontok. Jadi lah nanggung lah kerja, tinggal aja udah nggak apa-apa, bismillah Pak saya izin mau kemana, mau sholat asar ya, nanti kamu dimarahin, udah saya izin dulu gitu ya. Ini jadi suruh segera, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah, dan kepada surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Langit ada berapa? 7. Bumi ada berapa? 7. Bumi ada 7 sahih. Makanya sahih itu benar. Surga letaknya di atas langit yang 7. Neraka letaknya di bawah bumi yang 7. Ngeri pokoknya. Maksudnya ngeri. Kalau sampai ada orang nggak berusaha masuk surga dan tidak berusaha menghindari neraka itu makanya ada nyawa yang jelek itu dijatuhkan dari langit, gentuil itu. Ya Allah ya Rabbi. Jadi hidup ini yang ketone Allah biasa bae lah, enggak biasa. Karena hidup ini pasti. Dan semuanya tunduk dengan peraturan Allah SWT. Kemarin Semeru meletus, nggih mboten? Sedurunge Semeru wis dielingan apa? Petobo Sulawesi. Nggih kan penate mireng Sulawesi niku teng Petobo niku poso. Nggih kan? Lah itu kan waktu itu nggih rumah seperti ini. Jebule ngisore kuwi kaya dadi omah iki kaya nang banyu. Terus akhirnya dibalik, betul-betul dibalik rata itu. Wah ya Allah, sejauh mata memandang coba habis. Jadi sedang dhuwur dinyungsep nang ngisor. Videonya itu masih ada itu. Ya Allah, dan teman-teman yang lihat ke sana betul-betul lihat. Itu ada itu namanya orang di PKU Muhammadiyah itu ikut ke sana, itu namanya Pak Supriyadi. Lihat betul-betul sejauh mata memandang di balik. Ya, ternyata terjadi lagi peristiwanya di Semeru. Ya Allah, ya Rabbi.
Jadi hidup ini memang perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan melebung surga. Benar perjuangan gawe umah? Ya mungkin, tapi nggak sebesar perjuangan masuk surga. Perjuangan misalnya sebagian orang pengen jadi pegawai negeri, ya mungkin, tapi nggak sebesar perjuangan masuk surga. Jadi juragan, ya mungkin. Karena perjuangan masuk surga ini nggak boleh ditawar menawar. Tapi kadang kebanyakan orang ngene surgamu tak tukune. Loh maksudnya kepriwe? Ya kowe kerja nang kene tapi aja salat, kowe kerja nang kene aja ibadah. Akhirnya berapa banyak orang kadang bekerja jadinya lupa apa? Ibadah. Hati-hati niki. Sudah, kita lanjutkan. Jadi surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, sebab yang keempat. Nah, ini di sini ada hadisnya tapi enggak kita baca ya. Kita baca juga enggak apa-apa. Ya, ini ada hadisnya, dia diriwayatkan ya. Diriwayatkan oleh Imam nih hadisnya nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsaru ma yadkhulun nasal jannata at-taqwa wa husnul khuluq." Sebab yang paling banyak yang menjadikan orang masuk surga adalah takwa dan bagusnya akhlak. Dan sebab yang paling banyak manusia masuk neraka adalah mulut, wal farj, dan kemaluan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad dalam silsilah ahadits as-sahihah nomor 977. Jadi paling banyak sebab orang masuk neraka itu apa? Kebanyakannya mulut. Lah mulut contohnya kayak lah urip koyo ketok nggo ngapa. Nah, kelihatannya ini ringan. Lah bojoku bisa ngapa ora? Itu kelihatannya ringan. Ya, dening mangan munganane kayak ketok, kelihatannya ringan. Tetapi di sisi Allah itu kalau diteliti ini berat ini. Makanya kita latih diri kita, misalnya ayo kita bareng-bareng hasbi Allah. Bareng-bareng hasbi Allah. Atau yang lainnya la haula wala quwwata illa billah. Lagi yang lainnya lagi misalnya masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, subhanallah. Ini biasakan. Jadi kalau kita lihat apa-apa masya Allah, tabarakallah. Kalau ada sesuatu ya sing menakutkan kita hasbi Allah, hasbi Allah. Atau kita merasa berat la haula wala quwata illa billah. Atau kita ngadepi problem gampang itu doanya. Allahumma ftah. Sarang-sarang Allahumma ftah. Misalnya kita ngaji kok angel, ngadepi problem angel, mung dongane kaji ketok Rasulullah, Allahumma ftah. Ya Allah, bukakanlah. Maksudnya dibukakan dari problem-problem yang kita tidak bisa menyelesaikannya. Berikutnya, sebab yang keempat masuk ke dalam surga adalah taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, dalilnya di sini banyak ya. Seperti ucapan Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa may yaba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat padaku masuk surga, dan siapa yang tidak taat padaku dia berarti tidak mau masuk surga. Kemudian sebab yang kelima di sini jihad. Ya, jihad dalilnya banyak ya. Ya, jihad lah ya. Kita bacakan aja enggak apa-apa. Dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Sesungguhnya Allah membeli orang beriman, diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga. Dan juga dalil yang lainnya dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah? Yang pertama, tu'minuna billah, engkau beriman kepada Allah wa rasuli dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih bagus bagi dirimu jikalau kalian tahu. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan, dan memasukkan ke tempat-tempat yang thayyibah. Fi jannati adn, di surga yang penuh kenikmatan. Dzalikal fauzul azim, ini adalah keberuntungan, kemenangan, keberhasilan yang besar. Yang keenam, taubat. Ini. Jadi sebab masuk ke dalam surga apa? Taubat. Makanya kita jangan lupa kita bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau pernah kita latihan bersama Sayyidul Istighfar. Masih ingat Sayyidul Istighfar? Masih ingat teman-teman? Lupa ya, kita latihan bareng-bareng ya. Allahumma anta rabbi. Lagi-lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku ampun ngantekan ora apal niku. Gampang kan? Gampang, tapi surga loh. Nggih. Gemien dhewek dilatih kon apalan ping-pingan. Nggih Pak Gunawan nggih. 1 kali 1 sama dengan 1. Napa Pak? Pripun? Nggih, boleh. Dan di setiap waktu kita boleh. Ya, tawaf itu kan amalan besar ya, gantinya sholat sunat itu, coba Masya Allah. Dan bisa di lain waktu ini habis taklim kita Sayyidul Istighfar, tahajud Sayyidul Istighfar, kita ngadepi problem Sayyidul Istighfar, kita pingin rezekinya lancar Sayyidul Istighfar, kita pingin masuk surga Sayyidul Istighfar. Jadi harus hafal taubatnya. Pak Musri nggih pun hafal nggih, Pak Musri nggih. Alhamdulillah Pak Musri, Pak Singali, semoga semuanya hafal semuanya lah. Nanti akan ada bab kita sampai Sayyidul Istighfar, di situ nanti ada. Ya, jadi poin yang keenam sebab untuk kita masuk surga adalah taubat. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa keadaannya seperti orang yang tidak berdosa. Begitu. Jadi jangan merasa malu bertaubat. Ya, taubat dari apa? Ya dari apa sajalah. Ya, dari apa saja. Dosa kan banyak sekali. Dosa itu banyak sekali. Ya, dari kemalasan, mungkin dari ngerokok ya. Tapi di sini nggak ada yang ngerokok ya. Ada yang ngerokok nggak di sini? Masih ngerokok? Jangan ngerokok ini. Nggak tahu gitu ya. Pokoknya yang masih ngerokok janganlah. Ngerokok itu walau bahasanya panjang lebar lah. Saya membahas kelamaan nanti. Tapi Rasulullah mengatakan la dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan dan menimbulkan bahaya gitu. Ya. Mending duit rokoknya nggak tuku apa ya? Nggak tuku empal ya.
nasi padang dan seterusnya nggak apa-apa. Ya. Mohon kepada Allah. Contoh ini, ya, ini. Tapi waktunya telah habis, ya. Waktunya telah habis. Pokoknya semangat saja dan saling mendoakan. Semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Oke. Nanti ada pembahasan lagi. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mau tenten nggih. Nah, ini nanti kalau kita udah selesai taklim, kalau punya itu beli stabilo paling 3.000 atau berapa itu nanti stabilo ini ayatnya seret kepenak gitu loh. Oh ini seret itu. Gitu. Jadi penak. Oke. Ini saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.